أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mulai Bapak Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para bapak, para ibu, jamaah Masjid Babus Salam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya dan juga segala macam nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita. Nikmat aman, nikmat kesempatan, nikmat waktu, dan juga kenikmatan keimanan yang semoga senantiasa kita dapat syukuri dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat, dan juga kepada umat setianya yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukup bersyukur dan mungkin mari kita menyelipkan doa-doa kita kepada para saudara-saudara kita yang sekarang mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah-musibah. Antaranya Allah Subhanahu wa taala menguji saudara kita yang ada di lereng Gunung Semeru. Kemudian Allah juga menguji sebagian daripada saudara-saudara kita yang ada di Aceh, ada di Sumatera Utara, dan ada di Sumatera Barat dengan musibah banjir bandang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong mereka, memberikan kesabaran, dan juga mengganti mereka dengan sesuatu yang lebih baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan melanjutkan daripada kajian kita yang masih dalam kitab Nahwa Akhlaqis Salaf, yang mana kita pada bab besar tentang mubtilatul amal, pembatal-pembatal amalan. Pada pertemuan lalu kita sudah menyampaikan tentang hal-hal yang membatalkan amalan-amalan, antaranya yaitu syirik kecil, yaitu ar-riya, yaitu riya yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai syirik kecil dan sebagai dosa besar. Yang mana riya adalah amalan atau perangai atau sifat yang ketika dilakukan oleh seseorang dalam amalannya, maka amalannya yang dilakukan dengan riya tersebut akan menjadikan
dia batal, ya, menjadikan dia lenyap. Sebagaimana dalam hadis yang kita baca, bahwasanya ada orang-orang yang mulia, ya, di sisi manusia, seakan-akan mereka mendapatkan atau mengerjakan sesuatu yang luar biasa, yang agung. Yang pertama yaitu orang-orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun jihadnya hanya ingin dikatakan sebagai orang yang pemberani. Kemudian orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya. Namun dalam belajar dan mengajarkan ilmu tersebut, dia ingin dikatakan sebagai orang yang alim saja. Dan selanjutnya yaitu orang-orang yang berinfak, ya, di jalan Allah, berinfak, namun dia menginginkan pujian dari manusia. Mereka adalah orang-orang yang ditelungkupkan wajahnya pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka akibat amalan riya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang al-mannu wal adha, yaitu dosa yang bisa menghapuskan, ya, amalan-amalan, yaitu al-mannu wal adha, mengungkit-ungkit sedekah, pemberian, infak, dan juga menyakiti orang yang diberikan infak. Al-mannu wal adha. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya kita wajib, ya, atau kita ingin senantiasa amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi adalah amalan-amalan yang sifatnya adalah amalan-amalan yang memiliki pahala yang besar. Salah satunya yakni berinfak. Infak di jalan Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang banyak. Ya. Sebagaimana para sahabat dulu khawatir amalannya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi kita. Kalau para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu adalah orang-orang yang kebanyakan sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka khawatir amalannya itu seperti amalannya orang-orang munafik. Artinya hanya ingin dilihat orang saja. Padahal yang diinginkan bukanlah Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Itu para sahabat. Mereka khawatir akan amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga khawatir bahwasanya amalannya itu adalah amalan-amalan yang tertolak, ya. Khawatir. Oleh karenanya, ya, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lebih berhak, ya, atas kekhawatiran terhadap amalan yang kita kerjakan. Kita jauh daripada generasi terbaik, ya. Kita adalah manusia-manusia di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, ya, penuh dengan ujian luar biasa. Maka kita lebih khawatir akan amalan-amalan kita. Maka, ya, selayaknya kita mengkhawatiri terhadap amal yang telah kita kerjakan atau yang akan kita kerjakan atau bahkan yang sedang kita kerjakan ini, moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita berdoa senantiasa, ya, di pagi hari dengan doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, dan amalan-amalan yang diterima, ya. Satu amalan yang diterima itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Allah taala alam. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengarang kitab ini Syekh Salim Ibn Aid Al-Hilali mengatakan al-infaqu fi sabilillah min masani'il ma'ruf. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu termasuk perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, allati tuqarribul 'abda ila rabbih zulfa, yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-nya dengan sedekat-dekatnya.
wa tuqiya maso ri'asu, dan menghalangi daripada terjerumus kepada keburukan-keburukan. Tentu infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala banyak memiliki keutamaan. Antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Dan apa-apa yang engkau infakkan dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala, fa huwa yukhlifuh, maka Allah akan menggantinya. Kemudian dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya setiap pagi akan ada 2 malaikat turun dan mendoakan. Untuk siapa? Yang pertama adalah untuk orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu dari malaikat itu berdoa untuk mendoakan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu khalafa, ganti. Kemudian salah satu dari yang lain berdoa dari malaikat tersebut ketika di pagi hari, Allahumma a'ti mumsikan talafa, dan berikanlah bagi orang-orang yang menahan hartanya itu dengan kerusakan, dengan kebinasaan. Artinya orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan. Yang pertama, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dan didoakan oleh para malaikat agar dia diganti atas apa yang dia infakkan. Dan ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah cukup banyak jenisnya. Terlebih lagi adalah infak yang kita keluarkan untuk keluarga kita, untuk makan, untuk pendidikan, untuk papan, untuk sandang mereka. Itu semuanya adalah infak kita. Maka ketika kita niatkan dari apa-apa yang kita nafkahkan kepada mereka itu dengan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan yang lebih baik. Dan juga apa-apa yang kita infakkan kepada kerabat kita, saudara kita, atau kaum muslimin semuanya itu merupakan infak yang Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan ganti baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian tadi disebutkan bahwasanya infak itu bisa menghalangi seseorang dari hal-hal yang buruk-buruk. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar." Sedekah itu, infak di jalan Allah itu bisa memadamkan keburukan-keburukan sebagaimana air memadamkan api. Ini adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan juga bisa menjauhkan kita dari api neraka. Tadi bisa menjauhkan diri kita dari bahaya-bahaya atau sesuatu yang buruk yang ada di dunia, lebih-lebih sesuatu yang buruk yang nanti di akhirat, yaitu neraka. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, potongan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah." Berlindunglah engkau, berlindunglah kalian dari api neraka walau dengan sepotong kurma. Artinya walau dengan sepotong infak sedekah dengan sepotong kurma. Ini menandakan bahwasanya sedekah kita akan menjauhkan diri kita dari
api neraka, menjauhkan dari keburukan-keburukan baik di dunia dan di akhirat. Dan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat luas, ya. Terlebih adalah infak yang sifatnya adalah jariyah, yang sifatnya bisa terus-menerus pahalanya. Bahkan kita sudah wafat, infak kita, sedekah kita yang dimaksud dengan sedekah jariyah itu bisa kita dapati pahalanya insya Allah walaupun kita sudah di bawah tanah atau sudah dikubur di dalam tanah. Ya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salas." Yang pertama adalah shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Luar biasa. Ini adalah keutamaan infak dan sedekah. Ya. Namun para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang sangat banyak itu bisa hilang, bisa lenyap. Bahkan ya, sedekah yang rutin yang kita sebagai mungkin kepala rumah tangga atau seorang bapak, seorang suami itu berinfak kepada keluarga kita, itu bisa lenyap dan bisa hapus karena al-mannu wal adha, menyebut-nyebut kebaikan dan menyebutnya mengakibatkan orang yang kita beri itu tersakiti. Terlebih adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Ini potensi Bapak Ibu sekalian. Karena kita merasa punya jasa pada mereka, sehingga kita dengan mudah untuk menyakiti orang-orang yang menjadi tanggungan kita atau kita yang memberikan infak kepada mereka. Maka jangan sekali-kali kita melakukan al-mannu wal adha. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab ini, wa qad madahallahu subhanahu wa ta'ala ibadahu. Allah telah memuji hamba-hambanya al-munfiqin, yang mereka itu telah berinfak di jalan Allah, wa athna alaihim, dan juga telah memujinya, madaha, athna, memuji mereka, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 262, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza. Alladzina yunfikuna amwalahum, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza. Kemudian tidak mengikuti dari apa yang telah diinfakkan mereka itu manna, yaitu tidak diikuti dengan menyebut-nyebut, dan tidak diikuti dengan rasa menyakiti orang yang diberikan infak tadi. Jadi Allah memuji orang yang berinfak di jalan Allah dengan syarat la yutfi'una ma anfaqu mannaw wala adza. Ini ada syarat di dalam ayat ini, yaitu apa? Jika infaknya itu tidak dalam rangka menyebut-nyebut kebaikannya dan tidak sampai menyakiti orang yang diberikan infak. Lahum ajruhum 'inda rabbihim, bagi mereka itu adalah pahala di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak ada rasa takut untuk mereka, atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidaklah termasuk orang-orang yang bersedih. Itu adalah pujian Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berinfak di jalan Allah, kemudian tidak nyebut-nyebut lagi kebaikannya, tidak nyebut-nyebut lagi jasanya, tidak nyebut-nyebut lagi pemberiannya, sehingga tidak menyakiti orang yang diberikan infaknya tersebut, sedekahnya tersebut.
dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebalikannya, jika orang tersebut menyebut-nyebut dan menyakiti, maka akan lenyap pahala infaknya dan juga termasuk orang-orang yang merugi. Wa bihadzal bayan al-Qur'ani. Wa bihadzal bayanil Qur'ani. Dan dengan penjelasan Al-Qur'an ini, millatun 'allamul ghuyub. Millatun 'allamil ghuyub. Di sisi zat yang mengetahui hal-hal yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tabayyana anna thawabal infaq innama huwa lil mukhlis. Sesungguhnya pahala infak, pahala bersedekah itu hanya kepada orang-orang yang ikhlas. Alladzi la yatba'u amalahu manna wala adha. Yang mana dia itu tidak mengikuti amalannya dengan menyakiti, dengan menyebut-nyebut atau dengan menyakiti orang yang diberi. Li'annahuma, karena keduanya tersebut, manna wala adza tadi itu mubtilani li thawabis shadaqah. Karena keduanya ini akan membatalkan pahala-pahala sedekah. Kama akhbara Maulana Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat setelahnya, yang tadi Al-Baqarah ayat 262, maka setelahnya ayat 264 Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau batalkan sedekah-sedekah kalian bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut dan juga menyakiti orang yang diberi sedekah. Kallazi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yaitu seperti orang yang berinfak atas hartanya tersebut karena ingin dilihat manusia, wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan ternyata dia itu termasuk orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Orang yang menyebut pemberiannya sehingga menyakiti orang yang diberikan atas sedekahnya tadi, itu seakan-akan dia ingin menunjukkan kepada manusia bahwasanya dia ingin dilihat amalannya. Kalau seperti ini, maka sedekahnya tidak terhitung sebagai sedekah yang mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka atas hal tersebut seakan-akan dia tidak beriman terhadap balasan Allah, terhadap hari akhir. Tidak beriman mereka. Karena apa? Yang dia inginkan hanya agar bisa dilihat manusia. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Maka permisalannya itu adalah seperti batu yang licin, yang di atasnya terdapat debu. Kemudian fa'asabahu wabilu. Kemudian ditimpa kepada batu yang di atasnya tadi ada debu, yang di atasnya tadi ada tanah. Kemudian ditimpa oleh hujan yang deras, wabil. Fatarakahu salda. Kemudian debu tadi yang ada di batu yang licin tadi hilang seketika. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka itu tidak memperoleh apapun dari apa yang telah mereka usahakan, mereka infakkan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak menunjuki orang-orang yang kafir. Ini adalah gambaran, permisalan orang yang berinfak kemudian dia menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang diberikan infak. Maka semisal orang yang riya, semisal orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan pahalanya semisal ada tanah, ada debu di atas batu yang licin, kemudian ada hujan, dan hujan itu menghilangkan debunya. Demikianlah pahala orang yang berinfak
kemudian dia menyebut-nyebut dan berinfaknya karena ingin dilihat manusia. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 264. Ihris ya ibadallah, maka bersemangatlah wahai hamba Allah, alal infaqi wal it'am, untuk berinfak dan memberikan makan, liwajhillahi ta'ala, atas dasar, atas tujuan, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain, bukan karena ingin dianggap berjasa, bukan karena ingin dianggap dia adalah orang yang dermawan dan seterusnya, tapi liwajhillah, agar kita mendapat, ya, agar tujuan dari infak kita itu adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam surat Al-Insan ayat ke-8 dan 9, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan mereka itu memberikan makan dengan apa yang dia senangi, jadi memberikan apa yang dia sukai juga kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, dan juga kepada tawanan-tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah, kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku ini hanyalah memberikan makan kepada diri kalian karena tujuan kita adalah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura, tidak menginginkan balasan sedikit pun di sisi manusia, wala syukura, bahkan tidak menginginkan rasa terima kasih. Surat Al-Insan ayat 8 dan 9. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, terlebih lagi, ya, kadang yang tidak terasa, ya, dan ini adalah pengingat bagi diri kami dan semoga bagi para jamaah sekalian, tentang menyebut-nyebut kebaikan. Terlebih lagi kadang yang tidak sadar itu adalah kepada orang-orang yang terdekat dengan diri kita, ya. Kalau dengan orang, ya, mungkin teman kita, ya, saudara sama muslim kita, ya, tidak sering bertemu, ya, sekali bertemu sudah, ketika pernah melakukan kebaikan atas diri mereka, ya, banyak kita lupanya. Tapi kepada orang-orang yang dekat dengan kita, dari keluarga kita, saudara kita, kadang perasaan, ya, ingin dibalas, perasaan berjasa, perasaan yang menimbulkan ingin, ya, dikenang dan seterusnya, itu lebih berpotensi. Maka walaupun terkadang itu ada, ya, gerakan dalam hati kita, ya, tapi insya Allah, ya, ini tidak masalah asal tidak sampai kepada diucapkan, bahkan sampai, ya, kita menyakiti mereka, ya. Tapi bukan berarti ketika ada pada perasaan kita kemudian kita kembangkan, ya. Tidak. Tapi kadang orang itu ada perasaan seperti itu, ada, ya. Namun hal tersebut ketika kita bisa bendung, ya, dengan mengatakan bahwasanya saya bisa berinfak seperti ini, saya bisa berbuat seperti ini, ya, tak lain karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ini semata-mata karena kehebatan kita, tidak mungkin. Itu akan mengecilkan potensi kita untuk menyebut-nyebut kebaikan kita. Terbersit, ya, bahasa kita mungkin terbersit, mungkin ada, dan itu adalah bagian daripada perasaan manusia. Itu mungkin ada. Ketika terbersit itu bisa kita tahan, ya, dengan kembali mengatakan bahwasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada diriku sehingga bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah bagian daripada, ya, keutamaan yang Allah berikan kepada diriku, bukan semata-mata kehebatan kita. Maka itu akan mengecilkan kita untuk menyebut-nyebut, merasa berjasa dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'lam, ya, annaka idza anfaqta ibtigha'a jazaan minal munfaq alaihi biwajhin minal wujuh,
ketahuilah jika engkau berinfak, namun karena mencari balasan dari orang yang engkau berikan infak kepada mereka dengan satu alasan tertentu, fa innaka lam turid wajah Allah, sesungguhnya engkau itu tidak menginginkan wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita berinfak, kemudian infak itu hanya mencari balasan daripada orang yang kita berikan infak, kata mu'allif di sini sebutkan adalah sesungguhnya engkau tidaklah menginginkan wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu idza akhlafa dhannaka fihi kana minkal man wal adha. Masyaallah. Jika nanti prasangkamu yang mana tadi ingin mendapatkan balasan daripada orang yang diberikan infak, ya, itu berbeda dengan prasangka kita. Artinya kita sudah menginginkan balasan dari dia, ternyata kenyataannya berbeda dengan prasangka kita. Kenyataannya tidak sama dengan yang kita harapkan. Kana minkal man wal adha. Di sana akan lebih potensi adanya al-man wal adha. Di sana akan ada lebih potensi menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang kita berikan infak tadi. Ya. Jadi ketika infak itu atas dasar mendapatkan balasan daripada yang kita berikan infak, ya, atau kita berikan sedekah kepada dia itu, maka ketika tidak sesuai dengan harapan kita, maka itu akan berpotensi memunculkan perasaan al-man wal adha, memunculkan perasaan menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang kita berikan infak tadi. Wa kadzalika idza anfaqta mutarran dafi'il gharam, atau jika kita berinfak karena terpaksa, mungkin karena kita membalas hutang budi kepada dirinya, kepada diri orang yang telah berbuat baik kepada kita, maka ini juga akan potensi al-man wal adha. Ini juga akan potensi untuk menyebut-nyebut. Ya. Auli qarinatin ukhra, atau alasan apapun min i'tina'il muta'ayyan, yang itu menjadikan seseorang punya maksud tertentu, maka maksud-maksud dan tendensi dan apapun tujuan tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, akan berpotensi al-man wal adha, akan berpotensi disebut-sebut atau menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang diberikan infak. Maka ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pentingnya meniatkan infak dan sedekah kita itu, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tendensi apapun. Yang pertama, tidak ada tendensi nanti dia akan membalas apa yang kita infakkan. Satu. Kedua, tidak ada tendensi membalas hutang budi apapun. Tidak ada tendensi itu. Ya. Kalaupun dia pernah berbuat baik kepada diri kita, sudah. Ya, mungkin itu adalah kebaikan dirinya. Yang nanti juga kebaikan itu akan sampai kepada dirinya sendiri. Dan apa yang kita infakkan kepada dirinya itu, kepada orang yang pernah berbuat baik kepada diri kita, ya kita yakin bahasanya ini juga nanti akan kita dapati balasannya. Wallahu ta'ala a'lam. Taib ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 orang, ya, yang mereka itu tidak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu, ada 3 orang, la yataqabbalullahu minhum sorfa, yang Allah tidak menerima amal solehnya. Yang pertama adalah aqun, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ini orang yang potensi tidak diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqun, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, al-mannan, orang yang menyebut-nyebut infaknya. Potensi amalannya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mukadzibun bil qadar, dan orang yang mendustai takdir.
Tiga orang yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya, yang pertama adalah orang yang durhaka kepada orang tua, yang kedua adalah orang yang menyebut-nyebut amalannya, menyebut-nyebut sedekahnya, kemudian yang ketiga adalah orang yang mendustai takdir. Nah, yang mendustai takdir ini insya Allah nanti kita akan bahas di pembahasan yang selanjutnya. Kita lanjutkan pada tema mannan, yaitu menyebut-nyebut pemberian. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada tiga orang yang tidak diajak ngomong oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan tidaklah Allah melihat kepada mereka. Wala yuzakkihim, dan tidak Allah Subhanahu wa taala bersihkan dosa-dosanya. Walahum adzabun alim, dan mereka itu ada termasuk orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih. Qala. Kemudian Abu Hurairah menyampaikan atas apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abu Dzar bertanya, ya. Artinya Abu Hurairah menyampaikan apa yang orang yang tidak diajak ngomong oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dibersihkan dosa-dosanya. Ya. Meneruskan Abu Hurairah riwayat tersebut, kemudian Abu Dzar, ya, dalam riwayat ini Abu Dzar bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, khabu wa khasaru man hum ya Rasulullah. Sungguh sangat celaka dan sungguh sangat rugi orang-orang itu. Siapa mereka wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-musbil, yaitu orang yang isbal pertama, wal mannan, yang kedua adalah orang yang menyebut-nyebut pemberiannya. Orang yang musbil adalah orang-orang yang isbal dari kaum laki-laki, kaum muslimin, yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Itu adalah musbil. Kemudian wal mannan, dan orang yang menyebut-nyebut pemberian. Ini adalah salah satu daripada orang-orang yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diajak ngomong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal munfik, dan yang selanjutnya adalah orang yang berinfak sil'atahu. Maksudnya wal munfik, orang yang menjual sil'atahu, barang dagangannya, bil halafil kadhib, dengan sumpah palsu. Ya. Orang yang jualan barang dagangannya namun dengan sumpah palsu. Ya. Satu adalah orang yang musbil, orang yang menjulurkan pakaiannya. Yang kedua adalah orang yang menyebut pemberian dan infaknya. Ketiga adalah orang yang jual beli atau orang yang jual, ya, pedagang, yang mana dia itu memakai sumpah palsu untuk melariskan dagangannya. Ya. Semisal ada orang ya mengatakan, ya demi Allah ini tadi sudah ditawar sekian juta, padahal belum sama sekali ada yang menawar. Ini bersumpah atau berbohong, ya, dengan mengatakan ini dan itu untuk agar merasa barang dagangannya ini laris dan seterusnya. Maka seperti ini Allah cabut keberkahannya, ya. Allah jadikan dia, ya, sebagai orang yang tadi itu tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak ngomong oleh Allah, dan tidak dibersihkan. Ya, waliyadzubillah. Ini tiga orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Salah satunya adalah mannan, orang yang menyebut-nyebut pemberian. Kemudian dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan salasatun la yadkhulunal jannah. Ada tiga kelompok manusia yang tidak akan masuk surga. Yang pertama al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini satu, seperti hadis yang awal tadi. Wal mudmin alal khamr, dan orang yang mabuk kecanduan khamr. Yang kedua, orang yang tidak akan masuk surga. Wal mannanu bima a'ta, dan orang-orang yang menyebut-nyebut pemberiannya
terhadap apa yang telah dia berikan. Ya. Jadi dari 3 hadis atau 4 hadis yang disebutkan tadi, ya 3 hadis ya. 3 hadis yang disebutkan tadi semuanya di sana menyebutkan tentang al-mannan. Ya, yaitu orang yang menyebut-nyebut pemberian. Dan 2 dari hadis 3 yang dibaca tadi menyebutkan al-aqu, yaitu orang yang melakukan durhaka kepada kedua orang tuanya. Waliyadzubillah. Ya. Nah, dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan ancaman baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah itu adalah dosa-dosa besar. Dosa yang mengandung ancaman itu adalah dosa-dosa besar. Ya. Kemudian dalam sebuah syair mengatakan, ya, yang dibawakan oleh muallif, man manna bima'rufihi saqata syukruhu. Barang siapa yang menyebut-nyebut terhadap apa yang telah dia kerjakan dari kebaikan, dia bangga-banggakan dari apa yang telah dia kerjakan dari kebaikan itu, saqata syukruhu, maka telah hilang rasa syukurnya. Barang siapa yang membanggakan kebaikannya, ya niscaya telah jatuh, telah hilang rasa syukurnya. Wa man u'jiba bi amalihi habata ajruhu. Dan barang siapa yang takjub dengan amalannya, maka lenyaplah ganjarannya. Ya. Kemudian ada syair lagi, afsadta bil manni ma astaita min hasanin. Engkau telah menjadikan rusak dengan cara menyebut-nyebut apa yang telah engkau infakkan dari kebaikan. Laisal karimu idza asta bi mannanin. Tidaklah orang disebut dermawan jika orang yang telah dia infakkan kemudian dia sebut-sebut lagi. Ya. Wa qala Abu Bakar Al-Warraq, ini juga salah seorang penyair, menyebutkan ahsanu min kulli hasanin fi kullin waqtin wa zamanin. Sebaik-baik dari apapun yang terbaik yang engkau infakkan dalam setiap waktu dan setiap zaman. Soni'atun marbubatun khaliyatun minal mannani, yaitu sesuatu perbuatan, sesuatu sedekah yang khaliyah, yang kosong, yang tidak ada, minal mannani, dari mengungkit-ungkit dan menyebut-nyebut kebaikan. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dari ayat Al-Qur'an, kemudian hadis-hadis, bahkan syair-syair dibawakan untuk menunjukkan bahwasanya, ya, dosa al-manna wal adza merupakan dosa yang perlu kita waspadai agar tidak lenyap, ya, sedekah kita, tidak lenyap amal kebaikan kita, bahkan kepada orang-orang yang terdekat, ya, dari keluarga kita, anak kita, ya, bahkan istri-istri kita, ya. Tidaklah kita menyebut-nyebut itu, biarlah itu adalah jadi simpanan diri kita, simpanan di hari akhir, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan banyak keutamaan yang ada pada diri kita dari keutamaan-keutamaan sedekah. Ya, terlebih lagi, ya, kepada orang-orang yang terdekat dari kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ini muallif membawakan satu ayat sebagai penutup pembahasan daripada al-mannu wal adza, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 263. Jadi urutan daripada ayat-ayat tadi 262, 263, 264. Yang ini adalah 263. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang ma'ruf, perkataan yang baik, wa maghfiratun, dan ampunan itu khairun, itu lebih baik. Jadi perkataan saja itu lebih baik, min shadaqatin yatba'uha adza, daripada sedekah yang diikuti dengan menyakiti. Wallahu ghaniyyun halim, dan Allah itu maha kaya dan maha santun. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pembahasan tentang hal yang melenyapkan sedekah, melenyapkan amalan, yaitu al-mannu wal adza. Masih lama, ya?
Kita lanjutkan sedikit tentang at-takdzibu bil qadar. Ya, at-takdzibu bil qadar, yaitu mendustakan takdir. Salah satu dari dosa yang bisa melenyapkan amalan itu adalah mendustakan takdir. Sebagaimana ya yang telah disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang awal tadi, ya. Salah satu la yaqbalullahu minhu sharafah. Ada 3 kelompok yang mana Allah tidak menerima ya amal solehnya, yaitu akun, orang yang durhaka, wal mannanun, orang yang menyebut kebaikan, wa mukadzibu bil qadar, dan orang yang mendustakan takdir. Pengarang kitab ini mengatakan, "I'lam ayyuhal mu'min, innahu la yasihhu imanu 'abdin." Ketahuilah wahai orang yang beriman, tidaklah sah iman seseorang itu, iman seorang hamba itu, hatta yu'mina bil qadari. Sampai dia itu beriman dengan takdir. Khairihi wa syarrihi, baik itu takdir yang baik maupun yang buruk. Wa ya'lam, dan dia mengetahui annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu, sesungguhnya apa yang menimpa pada dirinya itu tidak akan mungkin meleset, tidak mungkin salah. Wa anna man akhta'ahu lam yakun liyusibahu, dan apa yang tidak ada pada dia, tidak ditakdirkan kepada dia, tidak akan mungkin bisa menimpa dirinya. Ya, ini adalah salah satu daripada bentuk keimanan kita kepada takdir. Kita mempercayai bahwasanya apa yang ada pada diri kita, ya, apa yang menimpa diri kita dari kebaikan maupun keburukan tidak mungkin salah. Ya, lam yakun liyukhti'ahu, enggak mungkin salah. Dan apa yang tidak ada pada diri kita, tidak menimpa kita, tidak akan mungkin menimpa kita. Itu adalah konsep takdir. Ya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya. Pena telah diangkat dan catatan-catatan telah kering. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir kita, yaitu 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Maka dikatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya. Pena telah diangkat dan catatan telah kering. Bi ilmillahi dzalika qabla wuqu'ihi wa hudusihi. Semua itu atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadi sebuah kejadian atau sebuah takdir tersebut. Ya. Maka barang siapa yang mendustai itu, faqad habata amaluhu, maka amalnya akan rusak, amalnya akan lenyap. Wa kana minal khasirin, dan mereka itu termasuk orang-orang yang merugi. Walau anfaqa mil al-ardi dhahaban, walau dia telah menginfakkan sebesar bumi daripada emas. Insyaallah. Seandainya seorang menginfakkan sebesar gunung, bahkan dikatakan di sini sebesar bumi, menginfakkan emas, maka ketika tidak beriman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, maka infak tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan tentang majelis kita ini. Kita lanjutkan dengan pembahasan masih pada at-takdzibu bil qadar, yaitu mendustakan takdir, ya. Dan insya Allah selanjutnya adalah termasuk amalan yang bisa melenyapkan pahala amal soleh lainnya, yaitu tarkus sholatil asar, yaitu meninggalkan sholat asar, ya, meninggalkan sholat asar. Baik, insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, ya, tentang hal-hal yang bisa membatalkan amalan-amalan, ya, yang at-takdzibu bil qadar ini belum sempurna, ya, insya Allah kita akan lanjutkan. Dan juga pembahasan yang selanjutnya tentang meninggalkan sholat asar termasuk daripada
hal-hal yang bisa membatalkan amalan-amalan. Demikian para Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa istiqomah di jalannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد